Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat pagi anak-anak. Kita dalam pertemuan hari ini sebelumnya berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silakan berdoa dipimpin ketua kelas. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita pembelajaran hari ini berhubungan dengan sistem komputer. Pembahasan yang dicapai nanti pada bagian sistem komputer ini, yang pertama memahami peralatan yang ada pada komputer, yang kedua fungsi-fungsi hardware, yang ketiga prinsip kerja komputer, keempat cara tipe dan jenis hardware, yang kelima teknik pemasangan hardware. Ada yang tahu cara atau kata-kata hardware? Oke, kata-kata hardware ya, kita sudah mengetahui yaitu sebuah perangkat keras yang bisa dilihat, diraba, hanya disentuh. Bentuknya kita bermacam-macam. Karena komputer terdiri dari beberapa bagian, nanti kita jelaskan bagian-bagian dari komputer tersebut. Nah, sini kita dulu lihat mengenal alur kerja dari perangkat-perangkat komputer. Yang pertama berhubungan dengan arsiteknya. Di dalam sistem komputer, arsiteknya itu menggambarkan sebuah proses di mana ada bagian-bagian yang mengontrol perangkat kerasnya. Nah, di sini fungsi hardware bermacam-macam. Nah, digambarkan seperti ini, ada bagian prosesor, monitor, memori, bagian jaringan, bagian masalah data, dan yang lainnya. Nah, di sini penjelasan dari gambar menunjukkan yang pertama berhubungan dengan grafik layar, yang kedua berhubungan dengan grafik port ya, untuk menghubungkan layar CPU dengan layar. Yang ketiga berhubungan dengan hard disk untuk media penyimpanan sistem, floppy disk untuk media penyimpanan portable, terus ada bagian bus jalur, USB untuk slot untuk beberapa perangkat, dan peripheral yang terhubung pada perangkat. Ada lagi yang berhubungan dengan waktu dan sebagainya. Itu dari gambaran arsitektur komputer. Nah, di sini kerja hardware pada sistem komputer terbagi pada 3 bagian, yaitu input, proses, output, dan aritmatika logik di dalam proses. Jadi main berhubungan dengan proses di dalamnya itu ada ALU, logik, main memori, control unit, mengontrol peralatan-peralatan dari sistem komputer. Nah, di sini yang berhubungan dengan perangkat input. Nah, di sini digambarkan dalam diinformasikan dalam sebuah bagian, yaitu perangkat-perangkat masukan. Ada keyboard, mouse. Keyboard fungsinya untuk ngetik, mouse untuk menunjuk, joystick sama, trackball untuk menjalankan cursor, nice pen tanda pensil, pen, scanner menangkap gambar, barcode, dan voice suara, touchscreen, layar sentuh, layar pemutar, dan kamera untuk menangkap gambar. Terus output, ada speaker untuk menghasilkan suara, monitor menghasilkan gambar, proyektor menghasilkan sebuah cetakan, proyektor menampilkan sebuah gambar yang sama dengan di layar tambahan. Nah, ini bagian output. Di dalam proses, nah di sini ada proses, ada bagian peripheral untuk jaringan, modem, TV card,
Terus ada media penyimpanan, jadi berhubungan disket, hard disk, CD, dan floppy disk dan sebagainya. Nah, di dalamnya ada namanya, semua terhubung itu ada bagian yang mengontrol, central processing unit. Jadi prosesor, chipset, dan RAM dan ROM. Nah, ini gambaran seperangkat dari alat komputer. Jadi dari layar, keyboard, mouse, ada modem, CD, dan printer. Pertama yang berhubungan dengan input unit, yaitu perangkat tersebut sebagai alat masukan ke dalam perangkat komputer. Disebutkan tadi keyboard, mouse, dan sebagainya. Gambarnya nanti kita tunjukkan. Proses unit yang kedua yaitu berhubungan dengan central processing, hubungannya masalah mainboard. Pertama arithmetic logic untuk perhitungan bersifat matematis di dalam instruksi program. Control unit mengendalikan pengendali semua yang ada. Terus memory state, nah ini hubungannya ROM, ini sifatnya tetap pabrikan dari sistem komputer. Terus ada RAM, nah ini sebagai data yang kita proses dimasukkan dalam sebuah instruksi yang bersifat sementara. Apabila komputer dimatikan maka data hilang. Kalau ini yang bersifat tetap portable oleh komputer hidup, ini bukan pabrikan. Output, nah ini berhubungan dengan tadi printer dan sebagainya, monitor dan sebagainya. Nah itu bagian sistemnya. Sekarang perangkat keras komputer, ciri perangkat keras yaitu bisa dinikmati, barangnya langsung dilihat, digunakan. Kalau perangkat lunak, ada perangkat lunaknya bisa dipegang di lembar. Nah itu macam-macam jenis perangkat keras komputer, yaitu pertama power supply. Nah ini sumber daya, sumber listrik, arus listrik yang masuk pada komputer nanti berhubungan dengan motherboard, hard disk, floppy, CD-ROM, dan yang lainnya itu nanti berhubungan arus listrik. Mainboard, nah ini ada papan komponen yang mana ditancapkan berbagai macam komponen yang diperlukan. Yang pertama yang jelas ini hubungannya masalah prosesor. Otaknya di komputer nanti berada di bagian sini. Nah, lihat di bagian sini untuk meletakkan prosesornya, otaknya di komputer. Nah, bentuk prosesor, nah sini bermacam-macam. Nah, ada dua kelas prosesor yang berbeda, yaitu mainstream, Pentium, AMD. Terus kelas low-end, nah ini yang via Serik, ini prosesor pada komputer dulu, ya. Bentuknya seperti ini. Terus memori, nah memori ini yang terpasang pada motherboard bermacam-macam jenisnya, ada IDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, SODIMM. Nah, jadi semua komputer ada RAM untuk menampung instruksi sementara. Ada VGA. Nah, VGA ini berhubungan dengan output. Nah, artinya layar. Nah, nanti berhubungan dengan layar. Ini ada yang monochrome, color graphic, enhanced, dan touch video graphic. Ini bentuknya VGA-nya CAD tambahan. Biasanya yang grafis tambahan. Bentuknya dalam slot khusus, tidak langsung onboard. Ini khusus output, nanti berhubungan output. Hard disk sebagai media penyimpanan baik sistem operasi maupun aplikasi. Nah, ini tergantung nanti bentuknya. Nah, bentuk hard disk itu, ini yang bentuk hard disk sudah bentuk hard disk ID. Bentuknya hard disk ID. Sekarang sudah banyak SATA, SSD ya sekarang, USB. Jadi semua bentuknya tidak sama lagi dengan sekarang, ini ya komputer yang dulu. Terus sound card berhubungan dengan output suara. Nah, ini berhubungan dengan output suara. Nanti di belakang komputer nanti ada bentuknya seperti ini. Ini bentuknya sudah sound cardnya model ISA. Nanti kalau jadi komputer nanti ada colokan warna hijau, pink, dan biru. Itu untuk berhubungan dengan sound.
CD-ROM ini untuk membaca compact disk. Nah, bentuknya ada CDR, ada DPD, ada DPDR, ada DPD-ROM. Jadi CD-ROM ada DPD-ROM. Nah, jadi ada yang khusus membaca, ada yang menulis, bisa membaca dan menulis sama dengan DPD. Coba kapasitasnya beda sini. Kalau yang CD-ROM kapasitasnya 720 MB. Kalau yang DPD 4,7 GB. Jadi ada perbedaannya. Floppy disk, media penyimpanan dulu. Nah, floppy disk bentuknya seperti ini, kapasitas 1,44. Ini yang ukuran floppy disknya yang kecil, 1,44 bentuknya, tetapi kapasitas lebih besar dari yang di atas 1,2. Ini ukurannya lebih besar intinya, tapi sama-sama ukuran kecil. Kalau sekarang dibandingkan penyimpanan itu satu gambar mungkin memenuhi sebuah media ini. Mouse sebagai media petunjuk, bentuknya ada yang pakai kabel, ada tanpa kabel. Jadi bermacam-macam sudah bentuknya. Dulu yang pakai ada bolanya di belakang, sekarang pakai sensor. Keyboard, nah keyboard ini sebagai media mengetik, dimasukkan dalam beberapa papan ketik seperti mesin tik. Nah, bentuknya seperti ini, susunan huruf-huruf dan angka. Tombol-tombol dari keyboard ini dari satu, escape dan sebagainya, ini daftarnya lebih banyak sebenarnya. Tidak ini aja, angka ada, huruf ada, dan pasangnya. Monitor sebagai media output. Nah, sekarang monitornya sudah layar datar. Layar datar, jadi LCD bentuknya. Dulu bentuknya grafis, nah, ukurannya, resolusinya, sekarang sudah lebih banyak. Oke, terus media input out device, scanner untuk membaca dokumen dari luar menjadikan digital, printer untuk mencetak dari bentuk dot matrix, inkjet dan laser. Dot matrix ini bentuknya pita, misalnya perkantoran ya, joystick untuk game. Multimedia lainnya, oh ya ini CD-ROM, DVD dan sebagainya. CD-ROM tadi sudah. Nah, ini speaker yang berhubungan dengan tipe TV. Dulu TV bisa diakses melalui komputer, TV tuner, tapi sekarang sudah melalui jaringan digital, jaringan network. Nah, umumnya jaringan ada yang berhubungan dengan modem, ada modem wireless dengan kabel. Power supply sebagai stabilizernya, sini ada UPS, ada trouble, maka UPS akan membantu sistem tidak mati langsung. Stabilizer mengatur tegangan agar tetap stabil. Terus yang berhubungan dengan perangkat untuk komputer software, nah ini mati hanya dibarengkan di komputer, dengan perangkat kerasnya dipegang di rawat itu tidak bisa. Nah, jadi ada perangkat lunaknya itu pengolah program database, akses dan semua, pengolah kata Office, pengolah angka Excel, arsitek, grafis bisa berupa Corel dan sebagainya, presentasi salah satunya PowerPoint, website nanti ada publisher, Java dan sebagainya, animasi berhubungan Flash, editing berhubungan Adobe Premiere, Mayout aplikasi tambahan. Ini artinya hubungannya masalah utilities. Oke, itulah dari pembahasan materi yang kita sampaikan. Nah, tugas amatilah sebuah PC jenis periperan apa saja. Ini untuk komputer, kelompok dibagi beberapa kelompok. Nah, kemarin nanti dibagi satu kelompok bisa 2 atau sampai 3 orang. Jadi tesnya mengolah aplikasi, jelaskan kinerja komputer seperti apa, dan satu komputer dan sebagainya. Oke, itu materi yang kita sampaikan. Terima kasih. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.